sejahtera bagi kita semua. Saya Lydia Ningsih, mahasiswa Universitas Dwi Nusantara. Saya di sini mau memenuhi tugas perbankan syariah yang diampu oleh Bapak Laode Muhammad Hikmat. Dan saya di sini mengambil judul tentang jenis-jenis pembiayaan syariah. Apa itu pembiayaan syariah? Pembiayaan syariah adalah bentuk-bentuk penyediaan dana berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang bebas dari unsur riba itu bunga, gharar ketidakjelasan, dan maisir itu judi. Prinsip utama dalam pembiayaan syariah adalah keadilan, transparansi, dan keberkahan dengan akad-akad yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pihak-pihak yang terlibat. Tujuannya untuk mewujudkan keadilan dan transparansi dalam transaksi keuangan, terus kemudian menghindari eksploitasi dan menciptakan keseimbangan sosial. Jenis-jenis pembiayaan syariah berdasarkan akad. Yang pertama, akad jual beli atau bai. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada murabahah. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya dengan tambahan margin keuntungan. Harga dari margin disepakati di awal, contohnya pembelian motor, rumah, atau alat elektronik. Yang kedua itu ada salam. Pembayaran dilakukan di awal, sedangkan barang yang akan dikirim di kemudian hari. Cocok untuk komoditas pertanian atau manufaktur. Yang ketiga ada istiqnah. Akad pemesanan barang atau proyek berdasarkan spesifikasi yang disepakati. Barang belum tersedia saat akad dilakukan, contohnya pembangunan rumah, pesanan manufaktur, atau proyek pembangunan jalan. Jenis pembiayaan yang kedua itu ada akad sewa atau ijrah. Itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ijrah. Ijrah adalah akad sewa antara pemilik aset bank, penyewa, atau nasabah. Aset tetap milik bank, nasabah hanya menggunakan dalam jangka waktu tertentu. Contohnya sewa kendaraan operasional, peralatan berat. Terus yang kedua ada ijrah mutahiyah, bitam milik. Sewa yang diakhiri dengan kepemilikan. Setelah masa sewa selesai dan seluruh pembayaran lunas, aset berpindah ke nasabah. Contohnya sewa rumah dengan opsi beli. Jenis akad yang ketiga itu adalah akad bagi hasil atau syirkah. Itu dibagi menjadi 2. Yang pertama mudarabah. Itu akad kerjasama antara pemilik modal, syibul ma'al, dan pengelola, mudharib. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Kerugian ditanggung pemilik modal kecuali karena kelalaian mudharib. Contohnya modal usaha kecil, UMKM, atau perdagangan. Yang kedua, tamusyarakah. Semua pihak menyumbangkan modal, berperan aktif dalam usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai posisi modal, contohnya investasi properti atau usaha patungan. Jenis yang keempat itu ada akad pinjaman sosial atau qardha hasan. Qardha hasan adalah pinjaman kebajikan yang tidak membebankan bunga atau keuntungan. Tujuannya murni sosial, untuk membantu yang membutuhkan tanpa tujuan komersial. Contohnya pinjaman untuk biaya pendidikan, bantuan darurat, atau bencana, atau kebutuhan mendesak. Kelebihan pembiayaan syariah yang pertama itu bebas riba, tidak menggunakan bunga sesuai syariat. Yang kedua, transparan dan adil, risiko dan keuntungan dibagi jelas. Yang ketiga, mengutamakan etika berdasarkan niat tolong menolong dan keadilan. Yang keempat, fleksibel, dapat digunakan untuk keperluan konsumtif maupun produktif. Yang kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi umat, menumbuhkan keuangan mikro hingga makro berbasis syariah. Yang terakhir ada kesimpulan, pembiayaan syariah menawarkan berbagai bentuk akad yang fleksibel dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, mulai dari jual beli sewa hingga kerjasama, usaha, dan pinjaman sosial. Masing-masing akad memiliki karakteristik penerapan yang berbeda, namun semuanya bertujuan menciptakan keuangan yang adil, transparan, dan bebas dari riba.
Dengan memahami jenis-jenis pembiayaan ini, masyarakat dapat memilih metode pembiayaan yang tepat sesuai kebutuhan dan tetap berada dalam koridor syariah. Terima kasih.